Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 56b sampai dengan Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-53. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kemudian kita akan baca bersama-sama. Mulai dari Lukas pasal 23 ayat 56b, kemudian dilanjuti pasal 24 ayat 1 sampai dengan 53. Mari kita baca bersama-sama. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Para dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 56b sampai dengan Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 53. Namun hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan tema dalam pasal 24. Hari ini kita akan coba sedikit merenungkan dalam Lukas pasal 24 ayat 50, Injil Lukas pasal 23 ayat 56b sampai dengan Lukas pasal 24 ayat 1 sampai yang ke-12 tentang kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, istilah kebangkitan berasal dari kata bahasa Latin yakni resurrection. Dan dalam bahasa Yunani berasal dari kata egeiro anastasik, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti dibangkitkan. Nah, dalam Perjanjian Baru, istilah kebangkitan itu berarti melepaskan tubuh dari kematian, yang artinya tubuh itu dihidupkan kembali. Secara komprehensif, definisi kebangkitan adalah mendirikan tubuh lagi, sehingga tubuh itu dilepaskan dari kuasa maut dan diberikan hidup lagi. Sungguh mati dan hidup lagi. Dalam Injil Lukas hari ini menjelaskan bagaimana wanita-wanita mendapati makam kosong. Dan ada dua orang yang mengunggah ingatan mereka akan apa yang sudah pernah dikatakan Yesus perihal sengsara, kematian,
dan kebangkitannya. Tindakan pengingatan atau pengenangan itulah yang menyadarkan mereka bahwa Yesus memang sungguh bangkit. Terlebih pada bagian berikutnya, pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit menambah iman kepercayaan mereka. Setelah para perempuan mendengar berita itu, mereka tersadar. Mereka mulai mengerti mengapa Yesus tidak ada di kubur. Yesus telah bangkit. Hati mereka pun berubah. Kalau kita melihat dari sudut Injil yang lain, yaitu Matius, bahkan mencatat mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Semula mereka ke kubur dengan hati lesu, namun mereka pulang dengan sukacita besar. Semula mereka pergi dengan langkah lemah, namun pulang dengan berlari cepat-cepat. Mereka pergi dengan putus asa, pulang dengan harapan baru. Kebangkitan Yesus telah mengubah kedukaan menjadi kemenangan. Ada kehidupan baru yang hadir dalam diri murid-murid. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bahwa kebangkitan Kristus merupakan suatu konfirmasi tentang kebenaran ajaran-ajaran Kristus. Pernyataan-pernyataannya tentang kematian dan kebangkitannya digenapi tepat, tidak meleset, tidak salah, benar adanya. Ini menguatkan kita untuk percaya bahwa ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan, semuanya itu benar juga adanya. Ajaran-ajarannya mengenai kedatangannya yang kedua kali pasti juga akan digenapi. Kebangkitan Kristus adalah bukti kebenaran Kristus. Kebangkitan Kristus juga merupakan suatu pernyataan yang ada hubungannya dengan kebangkitan saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya. Pengharapan hidup kita tergantung mutlak kepada kebangkitan Kristus. Karena Kristus bangkit, maka kita juga akan mengalami kebangkitan itu. Jadi kebangkitan Kristus menjadi bukti akan kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab tanpa salah dan Alkitab diilhamkan Allah. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini, mari kita rayakan kebangkitan Yesus ini sebagai peristiwa yang penting bagi kita, yang membawa dampak dalam kehidupan keberimanan kita, untuk semakin percaya kepada Tuhan, semakin setia melayani Tuhan, dan semakin semangat memberitakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa kebangkitan Kristus menjadi bukti akan kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab tanpa salah dan Alkitab diilhamkan Allah. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini, kami berdoa, kiranya semangat kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus membawa hidup keberimanan kami untuk terus bertumbuh menjadi murid Kristus yang radikal dan berdampak bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap